Bab 139, Pengakuan Victoria. Jordan dapat melihat bahwa Cory, sebagai seorang pengusaha, memiliki sedikit kesamaan dengan pria pengangguran seperti dia. Namun, dia ingin mengenal Victoria melalui Yordania. Jordan berkata, "Tidak masalah. Kapan kau kembali ke Orlando? Saya akan mengundang Anda dan Nona Clarke untuk makan bersama." Petik 2. Cory berkata, "Beri aku waktu sebentar untuk memeriksa jadwalku. Paling cepat saya bisa kembali adalah lusa." Petik 2. Jordan berkata, "Cory, bisakah kamu tidak memberitahu istrimu tentang kepulanganmu ke Orlando untuk saat ini?" Petik 2. Bingung? Cory bertanya, "Mengapa? Saya harus melapor kepadanya terlebih dahulu setiap kali saya pulang dari perjalanan bisnis. Kalau tidak, dia akan marah." Petik 2. Istri saya sangat mencintai saya, dan dia akan datang ke bandara untuk menjemput saya setiap kali saya kembali. Dia mengatakan bahwa dia menikmati perasaan menyambut suaminya di rumah. Petik 2. Jordan mencibir, "Oh Cory, bodoh, kamu telah disimpan dalam kegelapan selama bertahun-tahun, dan kamu masih tidak mengerti. Mengapa istri Anda meminta Anda untuk memberitahunya sebelumnya?" Petik 1. Itu karena dia punya kekasih di Orlando. Dia takut kamu akan membuat penampilan kejutan dan menangkap mereka dengan tangan merah. Pada saat ini, Jordan teringat akan dirinya di masa lalu. Saat itu, dia sama bodohnya dengan Cory. Dia jelas telah dikhianati, tetapi dia masih percaya bahwa istrinya mencintainya. Dia bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya sementara istrinya bermain-main dengan laki-laki. Jordan berkata, "Ini masalahnya. Saya memiliki satu set kacamata bakarat kristal yang diluncurkan di Prancis beberapa hari yang lalu, dan saat ini belum tersedia di negara ini." Petik 2. Saya tahu Rahel selalu menyukai bakarat kristal, dan dia juga suka mengadakan pesta koktail. Dia pasti akan menyukai set kotak hadiah dari gelas kristal bakarat ini. Petik 2. Kamu bisa membawanya pulang dan memberinya kejutan. Dia pasti akan senang. Bahkan, Cory juga sudah lama berpikir untuk memberikan kejutan kepada istrinya. Cory memikirkannya dan berkata, "Jordan, betapa bijaksananya Anda untuk membawakan saya hadiah. Apakah ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya? Sebenarnya, kami sudah saling kenal selama 3 tahun. Anda tidak harus begitu formal dengan saya. Saya tidak akan memandang rendah Anda hanya karena Anda bukan presiden perusahaan sekarang. Aku tidak sombong." Petik 2. Jordan tersenyum dan berkata, "Mari kita bicarakan detailnya saat kita bertemu lusa." 2 hari kemudian, Cory terbang ke Orlando tanpa memberitahu Rahel sebelumnya. Dia langsung menuju ke restoran setelah keluar dari bandara. Di sisi lain, Jordan dan Victoria sudah menunggu di ruang pribadi. "Terima kasih telah bersedia keluar untuk makan bersama saya dan Cory, Victoria." Petik 2. Jordan sengaja mengundang Victoria ke sini karena statusnya saat ini tidak cukup bagi Cory untuk mau menemuinya untuk makan. Victoria mengenakan t-shirt putih yang sangat biasa hari ini, mungkin dari H&M, dan sepasang celana pendek dan sepatu datar. Dia berpakaian seperti remaja hari ini dan karenanya tidak tampak agresif atau mendominasi seperti biasanya. Dia sengaja berpakaian seperti ini karena dia tidak ingin mencuri pusat perhatian. Kalau tidak, jika dia berpakaian seperti biasanya, dia akan menonjol dan membuat Jordan tampak tidak lebih dari sekadar aksesori karena dia lebih tua darinya dan sekarang menjadi presiden sebuah perusahaan. Sekarang, dia terlihat seperti pacarnya. Victoria minum seteguk teh dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan makan malam dengan siapa saja. Saya harus berterima kasih atas suguhannya." Petik 2. Jordan semakin yakin bahwa Victoria adalah wanita hebat. Setelah melalui masa-masa sulit bersamanya, dia melihat kepribadian aslinya. Meskipun dia bukan lagi presiden, Victoria masih bersedia muncul begitu dia meneleponnya. Wanita seperti dia memang langka. Jordan secara pribadi menuangkan teh untuk Victoria dan bertanya, "Saya mendengar bahwa Caiden telah mulai menargetkan S Corporation lagi. Benarkah itu?" Victoria mengangguk dan berkata, "Ya, saya tidak tahu apa yang salah dengan bajingan itu. Dia jelas berhenti, tapi sekarang, dia kembali lagi. Tuhan tahu berapa juta dia telah menghabiskan waktu ini. Keluarga Husli benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika mereka kaya, mereka tidak boleh menyia-nyiakan uang mereka seperti itu. Apakah ada gunanya sama sekali?" Petik 2. Jordan tahu bahwa Caiden bertindak sedemikian gila karena dia.
Jordan telah menyebabkan Chaiden menjadi tidak subur, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Jordan untuk saat ini, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Victoria. Jordan berkata dengan nada meminta maaf, ini semua salahku. Jika bukan karena saya, dia tidak akan menargetkan perusahaan. Victoria menekankan jari rampingnya ke punggung tangan Jordan dan berkata, jangan pernah mengatakan itu, Jordan, jika Anda tidak memohon kepada Tuan Reyes, saya tidak akan menjadi Presiden S Corporation sekarang. Petik 2. Faktanya, saya sudah membuat rencana untuk skenario terburuk. Jika S Corporation bangkrut karena Husli, saya akan melompat kapal dan pergi ke New York. Petik 2. Beberapa perusahaan yang terdaftar di New York telah mendekati saya. Victoria sangat ambisius dalam hal pekerjaan. Orlando kecil jelas tidak bisa memuaskannya. Sebagai kota metropolitan internasional, ada puluhan kali lebih banyak perusahaan terkenal secara internasional daripada Orlando. Melihat betapa bersalahnya Jordan, Victoria tidak mau melanjutkan pembicaraan tentang topik ini dan dengan demikian mengubah topik pembicaraan. Jordan, apakah istri Corey benar-benar berselingkuh? Apakah Anda berencana untuk memberitahu dia tentang hal itu secara langsung? Petik 2. Tidak ada rahasia antara Jordan dan Victoria. Sebelum datang ke sini, dia sudah memberitahu Victoria tentang hal itu. Jordan berkata, saya tidak ingin dia terus dirahasiakan. Saya telah melalui situasi yang sama seperti yang dia alami sebelumnya, dan itu terlalu tidak adil bagi pria yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Petik 2. Victoria mau tidak mau mengeluarkan rokok seorang wanita dan memegangnya di antara jari-jarinya yang ramping namun kuat. Tidak heran Hailey dan Rachel begitu dekat. Ternyata mereka berdua adalah orang yang sama. Aku mungkin seorang wanita, tapi aku juga membenci wanita seperti itu. Jika itu saya tidak akan menikah atau tetap setia kepada suami saya selamanya. Jika saya menemukan bahwa saya tidak mencintai suami saya lagi, saya hanya akan menyebutkan perceraian kepadanya. Mendengar kata-kata Victoria, Jordan menatap Victoria dengan heran. Jika Hailey bisa setengah setia sepertimu, aku tidak akan sampai ke titik ini hari ini. Victoria meletakkan rokoknya dan berkata dengan lembut, kadang-kadang, Anda tidak boleh terlalu terobsesi dengan hal-hal atau orang-orang cantik. Sesekali, Anda harus mempertimbangkan orang-orang di sekitar Anda. Jordan, aku telah berada di sisimu sejak perceraian pertamamu. Aku mencoba segala cara untuk mendekatimu, dan aku bahkan mencoba memanfaatkan waktu kamu bercerai. Petik 2. Tapi kamu telah menutupku dan menolak untuk membiarkanku masuk ke hatimu. Apakah kamu ingat ketika kamu mengundangku ke konser? Saya berada di Cloud 9 hari itu, dan sebelum pergi pagi ini, saya sudah mencoba pakaian yang tak terhitung jumlahnya dan merias wajah saya selama berjam-jam. Petik 2. Saya pikir Anda akhirnya merasakan cinta saya untuk Anda, tetapi ketika saya memasuki tempat itu dan melihat Hailey, saya tahu bahwa Anda pasti mengundang saya karena Anda ingin bertemu dengannya. Petik 2. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku ketika melihatmu bermain piano dan menyanyikan lagu sedih sambil meneteskan air mata untuknya di depan puluhan ribu orang? Petik 2. Jordan tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka Victoria akan membicarakan hal ini dengannya pada saat seperti ini. Jordan, apakah kamu tahu bahwa aku menyukaimu? Petik 2. Victoria menatap mata Jordan dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut dan lugas. Bab 140, Suami Bodoh yang Disimpan dalam Kegelapan. Jordan tercengang. Dia berpikir bahwa itu hanya makanan biasa, tetapi dia tidak berharap Victoria mengakui cintanya padanya pada saat seperti itu. Jordan tidak bodoh, jadi dia pasti tahu bahwa Victoria membawa obor untuknya. Namun, hubungan orang dewasa tidak sama dengan hubungan mahasiswa. Apalagi setelah memasuki masyarakat dan mencapai status tertentu. Mengambil inisiatif untuk menyatakan cintanya kepada pria lain memang bukan hal yang mudah bagi seorang wanita berusia 30 tahun. Semua orang tahu Victoria telah berkecimpung dalam lingkaran bisnis di Orlando selama beberapa tahun dan selalu memperlakukan pria sebagai mainan. Dia tidak pernah jatuh cinta pada pria manapun. Bagaimana mungkin dia bisa menurunkan statusnya dan mengambil inisiatif untuk mengakui cintanya pada seorang pria? Jordan tersentuh, tetapi ketika dia melihat Victoria, mengenakan t-shirt biasa yang menonjolkan sosok cantiknya, pikiran lain muncul di kepalanya. Bisakah Victoria juga menebak bahwa aku hanya melakukan pengusiran dari keluarga Stelle, seperti yang dipikirkan Elle? Apakah dia mengincar uang kita? Petik 1.
Jika itu adalah Jordan 3 tahun yang lalu, tidak, sebenarnya, jika itu adalah Jordan 1 tahun yang lalu. Jordan mungkin mencium wanita luar biasa seperti Victoria tanpa ragu-ragu, terutama karena dia sangat mengaguminya. Namun, setelah mengalami wanita tentara bayaran seperti Hailey, Jordan tidak lagi sesederhana itu. Dia merasa bahwa ada terlalu banyak wanita materialistis hari ini, terlepas dari latar belakang keluarga mereka. Wanita kaya dan cantik dari keluarga kaya tidak kekurangan uang, jadi mereka tidak keberatan berkencan dengan pria miskin, tetapi ketika datang ke pernikahan, mereka kebanyakan hanya akan menikahi pria yang latar belakangnya cocok dengan mereka. Sementara itu, banyak wanita dari keluarga miskin yang bermimpi mengubah nasib mereka dengan menikah dengan pria kaya. Victoria lebih tua dari Hailey dan telah terpapar dengan masyarakat dan tenaga kerja selama bertahun-tahun lebih lama darinya. Jadi, dia pasti lebih baik dalam merencanakan dan menggunakan trik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan wanita seperti Hailey bisa menipu Jordan dengan bantuan Rachel. Jika Victoria ingin menipu Jordan, itu akan membutuhkan lebih sedikit usaha. Jordan tidak bisa melihat melalui Victoria. Dia tidak tahu apakah Victoria benar-benar menyukainya atau hanya berpura-pura. Victoria. Jordan memegang tangan Victoria dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Cory bergegas dengan tergesa-gesa. Ya ampun, maafkan aku sangat menyesal telah membuat kalian menunggu, Nona Clarke dan Jordan. Petik 2. Seorang pria gemuk berjalan masuk. Tinggi Cory sekitar 1,75 meter dan beratnya lebih dari 90 kg. Dia berkacamata, dan dia memiliki gaya rambut cepak. Dia adalah teman gemuk khas yang dimiliki setiap orang. Cory tiba dengan sebotol Cabernet Sauvignon. Setelah duduk, dia menemukan bahwa hanya ada makanan pembuka dan makanan pembuka di atas meja. Cory bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, mengapa kalian hanya memesan makanan pembuka dan makanan pembuka? Pesan beberapa hidangan utama. Steak di sini adalah ciri khas restorannya. Mereka menyajikan potongan angus terbaik yang terbuat dari daging sapi segar yang dikirim ke restoran dalam waktu 3 jam setelah disembelih, langsung dari rumah jagal. Petik 2. Tempat ini telah ditampilkan di banyak pertunjukan gourmet terkenal juga. Makanannya ada padaku hari ini. Tak satu pun dari Anda bersaing dengan saya untuk tap. Pelayan. Cory memanggil pelayan dan memesan banyak hidangan. Setelah itu, dia membuka botol Cabernet Sauvignon dan berinisiatif menuangkan anggur untuk Victoria dan Jordan. Nona Clarke, saya selalu ingin bertemu dengan Anda, dan hari ini saya akhirnya bertemu dengan Anda berkat Jordan. Nona Clarke, Anda terlihat sangat muda. Ketika saya masuk, saya pikir Anda adalah adik perempuan Jordan. Meskipun Cory adalah orang yang jujur dan lugas, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pengusaha yang bepergian dan bersosialisasi. Karena itu, dia cukup cerewet dan banyak bicara. Senang dipuji atas penampilan mudanya, Victoria berkata, Gail, kamu memiliki lidah yang fasih. Aku takut kalian akan mengira aku berpura-pura muda dengan mengenakan ini. Petik 2. Setelah Cory menuangkan anggur untuk Victoria, dia menuangkan beberapa untuk Jordan, tetapi Jordan mengambil botolnya sebagai gantinya. Dia tahu bahwa Cory sekarang agak membencinya dan menganggap bahwa menuangkan anggur untuk orang yang tidak punya uang pasti tidak menyenangkan bagi bos besar yang bernilai puluhan juta dolar. Aku akan melakukannya sendiri. Jordan mengambil anggur. Cory juga tidak memaksa. Dia berkata sambil tersenyum, Nona Clarke, Anda terlalu rendah hati. Jika Anda kuliah sekarang, saya yakin banyak anak laki-laki akan datang dan bertanya dari kelas mana Anda berasal. Setelah menuangkan anggur, Jordan menyerahkan botol itu kembali ke Cory. Dia menambahkan, wanita lajang tidak menjadi tua. Cory, kudengar kau adalah pria idaman para wanita sebelum menikah, ya. Cory tertawa dan berkata, ya, saya jauh lebih ramping di masa lalu, dan berat saya hampir 100 kg sekarang. Ah, Victoria bertanya, apakah istri Anda peduli dengan sosok Anda? Cory menggelengkan kepalanya dan berkata, istri saya tidak peduli dengan penampilan atau sosok ketika berbicara tentang laki-laki. Dia juga memberitahu saya bahwa itu adalah berkah untuk bisa makan dan saya tidak perlu menurunkan berat badan jika saya tidak mau. Baik Jordan maupun Victoria tidak bisa berkata-kata. Jika Rachel tidak peduli dengan penampilan, tidak akan ada wanita di dunia ini yang peduli dengan penampilan. Pelayan dengan cepat menyajikan semua steak. Pada saat ini,
Jordan juga menyerahkan kotak hadiah kaca kristal kepada Cory. Ada 2 gelas koktail kristal di kotak hadiah bakarat ini yang dapat dikumpulkan sebagai karya seni. Masing-masing bernilai jumlah 5 digit. Petik 2. Cory senang menerimanya. Dia berkata, Yordania, koneksi Anda benar-benar membuat iri. Saya juga ingin mendapatkan satu set kacamata kristal serupa untuk istri saya sejak lama. Tetapi setelah melihat-lihat, semua yang saya lihat adalah barang yang sangat biasa. Petik 2. Bolehkah aku membukanya dan melihatnya? Cory tampaknya meragukan kemampuan Jordan sekarang dan takut Jordan memberinya barang inferior yang harganya kurang dari $100. Jika itu masalahnya, Rahel pasti akan kecewa. Tentu saja, sesuaikan dirimu. Jordan sudah memberikannya padanya. Setelah Cory membukanya, dia dengan hati-hati mengutak-atik gelas koktail. Betapa indahnya karya seni, transparansi, dan sentuhan ini, saya sudah bisa membayangkan efek visualnya saat diisi dengan martini biru. Istri saya akan menyukainya. Petik 2. Melihat betapa gembiranya Cory, Jordan mengingat betapa bahagianya dia ketika memilih hadiah untuk Hailey di masa lalu. Gail, kamu pasti sangat mencintai istrimu, kata Victoria. Cory berkata, itu pasti. Saya bekerja keras untuk menghasilkan uang sekarang, semua demi istri saya, Rahel. Nona Clarke, Anda tidak tahu bagaimana perasaan saya, tetapi Jordan seharusnya bisa memahami saya. Teman-teman Rahel semuanya sangat kaya, dan mereka kebanyakan jutawan, seperti Hailey. Saya tidak terlalu cocok untuk bisnis, sebenarnya. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun, saya hanya memiliki aset puluhan juta. Petik 2. Saya harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan ketika saya mencapai level Miss Clarke, istri saya akan dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ketika dia bersama teman-temannya. Petik 2. Victoria terkekeh. Pria konyol ini bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan istrinya di rumah. Victoria mengangkat gelasnya dan berkata, Tuan Gail, biarkan aku bersulang untukmu. Anda pria yang hebat, tetapi jika saya adalah istri Anda, saya tidak akan membiarkan suami saya bekerja keras di luar sana sementara saya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Petik 2. Karir harus dibangun oleh suami dan istri. Jordan mengambil gelasnya dan mau tidak mau melirik Victoria. Jordan bertanya-tanya apakah Victoria sengaja mengatakan itu. Cory juga mengangkat gelasnya dan berkata, aku juga tidak berharap Rahel membantuku. Menjalankan bisnis susu bubuk terlalu sulit. Saya hanya berharap dia bisa melahirkan seorang anak. Melihat Cory menghela nafas saat menyebutkan hal itu, Jordan